大家好，我叫霍雨浩。没了。霍雨浩，封号林冰。Para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix. Dan ya, seperti yang kalian nantikan seminggu terakhir ini ya, mari kita lanjutkan kisah Hou Yuhao dalam donghua terbaik sepanjang masa. Apalagi kalau bukan Shaolan 2 The Unraveled Tangsek episode 163. Sebelum mulai kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Ditian datang ke Akademi Shrek untuk mencari Hou Yuhao karena ia tidak bisa lagi merasakan kehadirannya dari Leontin sisik terbalik. Para tetua Pavilion Dewa Laut datang untuk menghentikannya, tapi apa daya, di hadapan Ditian mereka hanya dianggap sekumpulan keroco. Hingga tetua Xuanxi akhirnya datang dan cukup bisa menahannya karena beliau sudah berada di ranah limit Dolo. Namun itu pun juga tidak bisa bertahan lama. Bahkan Xuanxi merasa kalau kekuatan Ditian ini bagaikan jurang tanpa dasar. Pada akhirnya ia perlu membakar kekuatan hidupnya untuk menarik keunggulan garis keturunan. Yah, secara garis keturunan, klan naga, roh pelindung Taoti milik Xuanxi masih berada di atas Ditian. Jadi mau sebesar apapun kekuatan Ditian, ia pun harus tetap tunduk. Di sisi lain, Yuxi menghasut Zhongliwu agar memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Ditian, yaitu di saat sang penguasa hutan Stardo tersebut sudah capek-capeknya. Kembali ke pertempuran, Ditian masih tak mau kalah dari Xuanxi. Ia pun meminjam kekuatan misterius dari hutan Stardo yang memberinya keunggulan garis darah yang bahkan lebih tinggi daripada Taoti. Di donghua sih emang gak disebutkan ya kekuatan misterius apa yang dipinjam oleh Ditian. Tapi kalau berdasarkan novel, kekuatan tersebut berasal dari sosok Raja Naga Perak Guyena, pecahan langsung dari Dewa Naga kuno. Akibatnya tetua Xuanxi pun kembali kalah, semua harapan telah sirna, Ditian benar-benar tak terhentikan. Di saat semua orang sudah berputus asa, Hou Yuhao yang telah berhasil menyelesaikan kultivasinya akhirnya tiba di medan perang dengan dua inti jiwa yang ia tempa menggunakan metode Yin yang saling melengkapi sama seperti Ditian. Dua kekuatan dahsyat menyala di langit kota Shrek, saling menekan satu sama lain dan sudah siap untuk bertempur. Nah gila kan, di episode kali ini pasti akan pecah sih. Monster terkuat di benua melawan manusia paling anomali. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Tonton juga sampai selesai karena di ujung akan ada pembahasan hal menarik, menjelaskan jauh lebih detail dan menyajikan teori-teori menarik yang bisa membuat otak kalian meledak. Jujur itu lebay sih ya. Dan baiklah para kultivator, Shaolan 2 The Unraveled Tangsek episode 163. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Hou Yuhao akhirnya tiba dan langsung menantang sang dewa binatang tersebut. Ditian menyambut kedatangan Hou Yuhao. Ia ingin tahu memang apa saja yang sudah dipahaminya. Di sisi lain, Yuxi yang menyaksikan dari bawah cukup terkejut. Ia juga beritahu kalau ternyata Yuhao sudah berada di kota Shrek. Ia kemudian kembali menghasut Zhongliwu untuk membantunya dalam membunuh dewa binatang Ditian. Karena jika itu berhasil, maka mereka akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Cincin roh Ditian bisa disimpan untuk nanti diberikan kepada sang putra mahkota Su Yunhan. Sementara Zhongliwu akan mengambil jasadnya untuk dijadikan boneka mayat. Yuxi menyampaikan perintah kepada seluruh pasukan pemandu rohnya agar segera bersiap untuk memberikan dukungan kepada Zhongliwu. Kerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh sang dewa binatang Ditian. Zhongliwu kemudian bergegas pergi bersama pasukan sekte kultus roh sucinya untuk bersiap-siap. Namun tanpa dia ketahui, sebenarnya Yuxi punya niat lain. Tetua Sulau bertanya apakah pihaknya benar-benar akan bekerja sama dengan sekte sesat tersebut dan membantu Zhongliwu untuk memperoleh mayat Ditian. Yah, Yuxi bilang tentu saja mereka akan membantu Zhongliwu. Tapi jika Zhongliwu memang benar-benar bisa membunuh Ditian atau malah akan mati konyol. Sementara itu, Hou Yuhao dan Ditian sedang adu aura. Nampaknya keduanya sama-sama kuat. Ketika matahari dan bulan bertemu, langit dan bumi pun kehilangan warnanya.
Inilah kekuatan sebenarnya dari inti jiwa ganda yin yang saling melengkapi. Benturan dari kekuatan mereka memang berimbang. Di Tian cukup terkejut ketika sadar bahwa Hou Yuhou bahkan mampu memblokir kekuatan ruangnya dan memantulkan balik S Ultimate ke tubuhnya. Ia pikir anak ini makin hari makin berbahaya saja. Perkembangannya terlalu pesat sehingga apapun yang terjadi, pokoknya hari ini harus membawa pergi dan mengurungnya di dalam hutan pertarungan bintang, sekalipun harus mematahkan tangan dan kakinya. Dengan tenang, Yu Hao merilis cincin pemandu rohnya untuk melengkapi tubuhnya dengan armor tingkat 9. Tak cukup puas dengan adu aura farming, ia lalu menantang Di Tian untuk benar-benar bertarung melawannya. Namun menyelam sambil minum air. Dengan cerdik, Hou Yuhou membawa pertempuran mereka ke arah camp militer pasukan Kekaisaran Riwei di luar kota Shrek, agar dampak kehancuran bisa sekalian meratakan pasukan tersebut. Tidak ada pertahanan apapun yang mampu menghentikan kedua makhluk anomali tersebut. Semuanya berhasil diterobos, memporak-porandakan seluruh pasukan Kekaisaran Riwei hanya dalam hitungan detik. Tidak berhenti sampai di situ, Su Lao memerintahkan divisi meriam pemandu rohnya untuk menjatuhkan Di Tian serta mengaktifkan banyak senjata pemandu roh humanoid raksasa di saat yang bersamaan. Namun, bagi Di Tian, di matanya semua alat-alat tersebut tidak lebih dari sekedar mainan anak-anak, di mana hanya dalam sekali gerakan seluruh robot-robotan yang coba menyergapnya langsung dibuat hancur berkeping-keping. Sementara Hou Yuhou hanya terus berlari sambil senyumin aja karena upayanya dalam mengalihkan amarah Di Tian untuk ditumpahkan ke pasukan Kekaisaran Riwei berjalan dengan lancar, memperalat Di Tian untuk membantunya menghancurkan Jushi dan pasukannya. Lalu untuk memberikan dampak kerusakan yang jauh lebih besar lagi, kali ini Hou Yuhou mengadu serangan tebasan belati embun paginya melawan tebasan pedang naga hitam Di Tian. Dan sesuai ekspektasi ya, tidak cuma meratakan sebagian besar camp militer pasukan Kekaisaran Riwei, setidaknya 50.000 prajurit musuh berhasil ditumbangkan. Ya, meskipun akibat bentrokan serangan tadi juga melukai Hou Yuhou. Bagaimanapun juga ia baru saja selesai menerobos. Bahkan saat ini keenam bentuk rohnya sedang tertidur karena benar-benar sudah kelelahan setelah membantunya dalam memadatkan inti jiwa kedua. Efeknya kekuatannya secara keseluruhan bisa dibilang hanya bisa digunakan 50% saja. Sehingga jangankan mau mengalahkannya, hanya untuk mengimbanginya saja jaraknya masih terlalu jauh. Namun secara tidak langsung Hou Yuhou ini mendapatkan bantuan dari pasukan Kekaisaran Riwei karena pihak Jushi memang sedang mengincar sang dewa binatang Di Tian. Jadi Yu Hao bisa mundur dengan mudah, duduk bersantai sambil menyaksikan bagaimana jadinya kalau makhluk terkuat dihadapkan pada puncak kekuatan teknologi manusia. Jushi datang bersama Legion pemandu roh api Phoenix, memerintahkan mereka untuk menembakkan 10 meriam berkaliber tetap level 8. Bersama seluruh pemandu roh serangan terpadu dari pos utama 1, 2, dan 3, pusatkan semua tembakan untuk menargetkan sang dewa binatang Di Tian. Wakil Komandan Legion pemandu roh api Phoenix yaitu Luan Feng juga bersiap untuk menyerang menggunakan senjata andalannya yaitu Phoenix Melayang. Di saat yang sama, Zhong Liwu mulai berulah dengan menyerap jiwa-jiwa pasukan yang telah terbantai untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Diperlihatkan juga ia bertransformasi ke mode avatar roh pelindung wujud boneka dewa kematiannya. Puluhan meriam ditembakkan mengarah ke tubuh Di Tian, namun tanpa bergerak sedikit pun, bahkan tak ada luka gores. Sekarang giliran Luan Feng yang maju menyerang, merilis senjata pemandu roh tingkat 9, Soaring Phoenix, dan melepaskan salah satu teknik terkuatnya, tembakan denyut kobaran Phoenix. Masih dengan aura yang sangat tenang, Di Tian hanya menganggap bahwa serangan ini hanyalah trik murahan dari manusia biasa saja yang menahan serangan tersebut hanya dengan satu tangan. Namun Hou Yuhou yang mengamatinya dari jauh menyadari bahwa sepertinya Di Tian ini terlalu meremehkan lawannya hingga membuatnya menjadi lengah.
Dan benar saja, Di Tian akhirnya mulai sadar dan merasa penasaran sejak kapan teknologi manusia berkembang sampai ke tingkat seperti ini. Bahkan dalam sekejap, instingnya sempat merasakan ancaman yang nyata. Serangan tembakan Soaring Phoenix, Di Tian berhasil membelokkannya dan malah mengalihkan damage-nya ke pasukan Riyue sendiri. Kali ini Di Tian nampaknya sudah melupakan masalahnya dengan Hou Yuhao. Ia beralih meluapkan seluruh amarahnya kepada para manusia di hadapannya. Berani-beraninya memprovokasinya sehingga kalian semua harus menerima akibatnya. Murka Di Tian sudah memuncak. Ia pun mengeluarkan kekuatan maksimal pedang naga hitam untuk kasih paham para manusia tersebut. Luan Feng panik, memerintahkan semua divisinya untuk mengaktifkan pertahanan berlapis demi untuk melindungi Jenderal Yu Xi. Meskipun seluruh perisai berhasil dihancurkan, serangan Di Tian masih belum bisa menjangkau sang permaisuri. Bahkan situasi kini telah berbalik, dominasi Di Tian mulai terkikis. Karena tanpa ia sadari, ruang geraknya tiba-tiba dibatasi oleh kekuatan gelap dari sekte kultus roh suci yang bernama Blokade Lautan Darah. Dari kejauhan, Hou Yuhao juga merasa kalau Di Tian sudah mulai terdesak. Meskipun sang dewa binatang tersebut menguasai atribut ruang tingkat tinggi, pergerakan ruangnya bukanlah sekedar merobek ruang biasa, melainkan penggunaan dan penguasaan terhadap hukum ruang itu sendiri. Namun sepertinya Zongliwu tahu cara untuk mengcounternya menggunakan blokade lautan darah yang tidak terikat pada hukum yang sama dengan Di Tian, melainkan dengan cara aneh mampu menyumbat seluruh pintu masuk maupun pintu keluar ruang. Berikutnya, setelah berhasil mengunci pergerakan Di Tian, pasukan Luan Feng menggempur Di Tian dengan tembakan meriam pemandu roh dan serangan Soaring Phoenix. Sementara Zongliwu diam-diam tengah menyiapkan teknik serangan terkuatnya, tombak jiwa pembalas dendam lautan darah. Dan di saat sang dewa binatang tersebut perhatiannya teralihkan karena sibuk menahan serangan pasukan Luan Feng, kelengahannya langsung dimanfaatkan oleh Zongliwu. Tubuh naganya pun tertembus oleh tombak lautan darah. Semuanya sangat terkejut. Siapa sangka mereka ternyata benar-benar berhasil melukai dewa binatang Di Tian. Sampai berpikir apakah hari ini sungguh akan menjadi hari gugurnya sang dewa binatang tersebut. Setelah tombak lautan darah berhasil menembus tubuhnya, Di Tian coba patahkan serangan tersebut. Namun sayang sekali serangan Zongliwu mengandung racun yang sangat mematikan. Bahkan monster naga terkuat sekelas Di Tian pun tetap terkena efeknya. Zongliwu juga sempat terkena serangan balik dari naga pedang hitam. Namun meski begitu, jika ia berhasil mendapatkan jasad dan sisa jiwa sang dewa binatang, maka ia anggap semua itu menjadi sepadan. Ia menegaskan bahwa racun jahat dari jiwa puluhan ribu prajurit yang baru saja dibantai oleh Di Tian tidaklah gugur sia-sia. Kalau tadi amarah Di Tian sudah berada di puncaknya, lalu sekarang bagaimana? Di Tian bahkan sampai membakar kekuatan hidupnya untuk melawan energi kebencian tombak lautan darah yang menggerogoti tubuhnya. Dan rasanya bisa memojokkan Di Tian sampai sejauh ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Zongliwu. Di Tian harus menekan efek racunnya menggunakan wibawa naga. Dan bagi Zongliwu, jika sudah membakar kekuatan hidup, maka itu hanyalah kekuatan di penghujung batas kemampuannya. Untuk melancarkan serangan terakhir, Zongliwu memerintahkan para tetua sekte kultus roh suci untuk memberinya full dukungan agar teknik cincin roh ke-9-nya diperkuat berkali-kali lipat. Ditambah ribuan jiwa dari para prajurit, mau itu yang sudah mati maupun yang masih hidup, semuanya akan diserap. Dirilislah teknik cincin roh ke-9, pencabut nyawa. Teknik serangan terkuat yang dimilikinya saat ini. Banyak tebasan dilancarkan sekaligus, disertai dengan wujud raksasa dari sang malaikat maut. Zongliwu nampak sangat percaya diri bahwa hari ini Di Tian pasti akan mati di tangannya. Akan tetapi, Di Tian yang mengklaim bahwa ia telah hidup selama 890.000 tahun mengungkapkan bahwa tidak sedikit manusia di ranah ekstrim Dolo yang telah berhasil ia bunuh. Ia lalu mengangkat tinggi-tinggi pedang Dewa Naga hitamnya, merilis teknik terkuatnya penghancur semesta sang Kaisar Naga. Tebasannya benar-benar dahsyat, mampu melenyapkan teknik ke-9 Zongliwu hanya dalam sekejap. Sayangnya serangan tersebut sedikit meleset dan gagal mengenai Zongliwu. Padahal jika sampai kena, sudah dapat dipastikan Zongliwu akan pindah alam.
Sepertinya hal ini dipengaruhi oleh efek racun tombak lautan darah yang sebelumnya menembus dada Ditien, membuatnya hilang fokus dan harus bertarung sambil menahan rasa sakit. Yah, Zongliwu juga yakin bahwa tombak jiwa pembalas dendam lautan darah sudah mulai bereaksi. Lalu tanpa ingin menyia-nyiakan momentum ini, ia langsung memerintahkan semua tetua sekte untuk merantai Ditien dan sekali lagi mengunci pergerakannya. Yu Hao yang mengamatinya dari jauh menduga bahwa meskipun tombak darah ini sangatlah kuat, tetapi harga yang harus dibayar untuk mengendalikannya terus meningkat, yang perlahan juga menguras kekuatan roh Zongliwu sendiri. Namun berkat itu, kini Ditien sudah benar-benar dibuat tak berdaya, di mana Zongliwu sudah tidak sabar lagi ingin segera mengakhiri semua ini. Yu Hao menggunakan kemampuan mata iblis ungunya untuk menganalisa sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ia penasaran metode rahasia apa yang sedang dipakai oleh para Mastro Jahat ini sampai-sampai sang dewa binatang Ditien tak mampu lagi untuk melawan. Ia kemudian menyelam lebih dalam lagi, mengikuti arah rantai yang digunakan untuk mengikat Ditien. Hingga sampailah ia di titik formasi di mana metode rahasia pembentukan lautan darah para Mastro Jahat ada di sini. Dengan memahami cara kerjanya, di masa depan jika Yu Hao berada dalam situasi yang sama, maka ia bisa menemukan cara untuk menangkalnya. Dijelaskan bahwa dalam membentuk formasi setidaknya butuh 12 Mastro Jahat yang harus menyelaraskan nafas, irama jantung, dan juga kekuatan roh. Teknik serangan ini adalah gabungan antara metode rahasia sekte kultus roh suci menggunakan jiwa pembalas dendam sebagai perantara, menyatukan kekuatan hidup dan kekuatan roh 12 orang menjadi satu. Jika satu orang saja dari mereka diserang, maka kerusakannya akan ditanggung bersama oleh ke-12 orang tersebut. Namun terdapat satu titik resonansi kunci, yaitu Zongliwu. Dengan menghancurkannya, maka seluruh formasi akan ikut runtuh. Sementara itu, Ditien benar-benar sudah putus harapan. Tidak ada lagi murka yang bisa melonjakkan kekuatannya. Dan ironisnya, pada akhirnya dirinya malah dibantu oleh bocah yang sebelumnya ingin ia kalahkan. Yah, Yu Hao datang memberikan dukungan dengan berdalih bahwa hanya ialah yang boleh membunuh Ditien, bukan orang-orang Ryue ini. Yu Hao menggunakan teknik pembagian deteksi mental, teknik roh yang memungkinkannya untuk membagikan penglihatannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dengan begitu, kini Ditien jadi bisa melihat dengan jelas titik kelemahan dari formasi segel lautan darah yang dipakai oleh Zongliwu. Ia berhasil melepaskan diri, lalu menebas benang darah penghubung sehingga terputuslah koneksi Zongliwu dengan para tetua sekte kultus roh suci, sekaligus menghancurkan formasi intinya. Diperlihatkan ribuan orang yang dijadikan tumbal juga berjatuhan, di mana Zongliwu dan ke-12 tetua pun juga ikut terluka. Hari ini hari yang sangat panjang dan melelahkan bagi Ditien. Luka yang ia terima lumayan fatal, jadi ia pun memilih untuk mundur kembali ke hutan besar Stardow agar bisa memulihkan diri. Sebelum pergi, tak lupa ia menoleh ke arah Yu Hao untuk menyampaikan bahwa kejadian hari ini pasti ia akan mencatatnya. Sementara itu, Zongliwu sepertinya masih tidak terima dengan kekalahannya. Ia tidak rela membiarkan binatang buruannya kabur begitu saja. Lagi pula, Ditien kan sedang terluka parah. Jadi ia mengajak seluruh pasukan sekte kultus roh sucinya untuk mengejarnya ke hutan besar Stardow. Dengan senyum liciknya, Jushi sarkas dengan mengatakan bahwa ia sungguh berharap Zongliwu bisa kembali dengan selamat. Scene terakhir, Yu Hao menatap ke arah Jushi. Sepasang mata keduanya sempat saling bertemu, mengisyaratkan bahwa urusan mereka berdua masih belum selesai. Setelah huru-hara sebelumnya, Ditien kembali ke hutan Stardow. Kelompok Zongliwu coba mengejar, sedangkan Jushi memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke garis pertahanan. Sementara itu, Yu Hao nampak kelelahan setelah pertempuran barusan. Ia penasaran mengenai teknik rahasia tombak lautan darah yang digunakan oleh Zongliwu untuk melumpuhkan Ditien. Di mana tetua Xuanxi kemudian menjelaskan bahwa teknik tersebut merupakan teknik terlarang dan yang paling terkenal dari para Mastro Jahat. Tombak iblis lautan darah yang tercipta dari puluhan ribu jiwa yang baru saja mati dengan penuh kebencian, dan bahkan kekuatannya akan berlipat ganda saat digunakan untuk menyerang target yang membunuh mereka. Yah, karena Zongliwu menggunakan jiwa prajurit yang sudah dibunuh oleh Ditien, makanya efek serangan tombak tersebut benar-benar menjadi sangatlah kuat hingga mampu memberikan luka parah kepada Ditien. Namun mengingat Ditien mempunyai dua inti jiwa Yin yang saling melengkapi, kemampuan pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat
cepat sehingga seharusnya dewa binatang tersebut tak akan mengalami luka yang fatal. Memang itulah keunggulan dari inti jiwa yin yang saling melengkapi yang begitu menakjubkan. Ho Yu Hao menjelaskan bahwa metode ini membentuk kembali kekuatan jiwanya. Setelah terobosan yang ia alami, kekuatan rohnya meningkat hingga 3 kali lipat dan kekuatan tempurnya juga meningkat hingga 5 kali lipat. Tidak ada kekuatan eksternal yang memaksanya masuk, apalagi kultivasi Di Tian sudah sangatlah tinggi, sehingga hanya masalah waktu sampai lukanya benar-benar sembuh total. Tetua Xuanzi kemudian menyela untuk menanyakan kemana perginya Tang Wutong. Yu Hao menjelaskan bahwa ia mengutus Tang Wutong untuk pergi menuju ke Kekaisaran Dowling untuk mencegah pihak Dowling agar tidak perlu mengirimkan bala bantuannya ke kota Shrek dan fokus saja untuk memperkuat pertahanan di wilayahnya sendiri. Setelah mendengarnya, para tetua menunjukkan raut wajah ketidaksepakatannya. Tetua Xuanzi mengecam bahwa langkah Yu Hao ini terlalu berbahaya. Ia memahami sudut pandang Yu Hao dan Tang Wutong dalam rapat Pavilion Dewa Laut sebelumnya. Namun jangan lupa bahwa dirinya lah ketua Pavilion Dewa Laut yang seharusnya menanggung fondasi Shrek yang telah berumur 10.000 tahun tersebut di pundaknya. Dan Tetua Xuanzi mengaku bahwa dirinya telah melakukan 2 kesalahan besar dalam hidupnya. Jadi ia merasa tidak bisa bertaruh lagi seperti dulu. Hal ini membuatnya pada rapat sebelumnya ia tidak sepenuhnya bisa mendukung pendapat Yu Hao. Ho Yu Hao kemudian mengingatkan bahwa mereka masih belum sepenuhnya terlambat. Batas waktu 10 hari yang diberikan oleh Jusi masih belum berakhir, sehingga mereka masih punya waktu untuk menyusun strategi yang lebih matang. Kemudian jika pasukan Kekaisaran Liyue benar-benar akan melancarkan sebuah serangan, Yu Hao yakin bahwa Akademi Shrek pasti mampu bertahan meskipun bala bantuan tidak datang. Dan pada akhirnya pihak Jusi lah yang akan kalah. Ia juga mengingatkan bahwa secara kekuatan individu sebenarnya Jusi bukanlah orang yang kuat, sehingga ia berencana untuk langsung menargetkan pemimpin dari pasukan musuh tersebut. Bukankah kemampuan penyusupannya tidak pernah gagal? Ia akan menggunakan strategi pemenggalan kepala untuk menghentikan perang secara langsung. Mendengar itu, Tetua Xuanzi pun mengaku sepenuhnya percaya kepada Yu Hao. Ia juga memuji tekad Yu Hao dan Tang Wutong yang benar-benar sudah dewasa. Ia menyatakan bahwa masa depan dari Akademi Shrek perlu dipimpin oleh mereka berdua, para generasi muda terbaik. Akan tetapi sebelum melangkah lebih jauh, Tetua Xuanzi menyarankan agar Yu Hao kembali terlebih dahulu untuk memulihkan diri dan memperkuat kultivasinya. Ho Yu Hao diperlihatkan kembali berkultivasi untuk memulihkan dan coba beradaptasi dengan kekuatan barunya. Kini ia telah berhasil menerobos Feng Ho Dolo di level 92. Namun untuk total kekuatan roh setidaknya sudah setara dengan kultivasi biasa di level 96. Bahkan menurutnya saat ini ia mampu menandingi seorang Super Dolo level 97. Mengalahkannya pun bukan sesuatu yang mustahil. Dengan kemampuan penglihatannya yang juga sudah mengalami peningkatan drastis, tidak ada penghalang apapun yang mampu menghalangi pandangannya. Hingga dengan mudah ia mampu menemukan keberadaan Jusi. Di dalam tendanya diperlihatkan Jusi yang masih nampak gelisah, mencoba menenangkan diri dengan mengambil segelas anggur. Namun secara mengejutkan sebuah gerbang misterius terbuka dan langsung menariknya masuk. Yah, Ho Yu Hao berhasil menculiknya masuk ke dalam dimensi Demi-Plane. Ia muncul di belakang Jusi yang nampak masih kebingungan, lalu bertanya apakah Jusi juga masih mempunyai rasa takut. Tanpa tegur sapa, apalagi sambutan yang ramah, Yu Hao akan memberikan waktu 10 menit kepada Jusi untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan rencananya. Kalau ia tidak puas, maka ia tidak akan ragu untuk memenggal kepalanya. Jusi masih nampak tenang, cukup terkejut melihat kekuatan Yu Hao yang sudah sampai di titik seperti ini. Kemudian mengenai ancaman Yu Hao, meskipun ia mati di tangannya, tetapi jangan lupakan pasukan besar Kekaisaran Liyue yang sekarang sedang mengepung kota Shrek. Jika sesuatu terjadi kepadanya, maka penyerbuan terhadap kota Shrek tetap tidak akan terhindarkan. Dan apakah Yu Hao pikir Akademi Shrek sudah cukup kuat untuk menahan seluruh kekuatan pasukan Kekaisaran Liyue-nya? Ia rasa tidak akan sanggup bertahan. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan melawan sang dewa binatang Di Tian, Yu Hao sendiri juga sudah melihat betapa mengerikannya kekuatan pasukannya sampai-sampai bisa membuat makhluk terkuat di seluruh benua Dolo tersebut kewalahan. Lagi pula, jika Yu Hao bermaksud menjadikannya sebagai sandera untuk bernegosiasi dan mengancam Kekaisaran Liyue, maka hal itu hanya akan sia-sia. Bukankah Yu Hao juga sudah tahu seperti apa watak dari Su Tianran? Dulu nyawa dari putra mahkota saja dianggap tidak begitu penting, apalagi hanya kehilangan seorang permaisuri.
Bahkan ya, jika Jusi mati, maka pasti Su Tianran akan semakin menjadi barbar. Kematiannya bisa jadi alasan kuat untuk benar-benar menyerang kota Shrek. Belum lagi adanya pasukan dari sekte kultus roh suci yang Yu Hao tahu sendiri seperti apa kekejamannya. Kekuatannya terlalu mengerikan seperti apa yang sudah diperlihatkan saat melawan Di Tian. Jusi saat ini masih bisa menekan dan mengendalikan pasukan para Master Roh jahat tersebut. Namun begitu dirinya tidak ada, maka Zhong Liwu pasti akan langsung mengambil alih komando tertinggi untuk menyerang kota Shrek habis-habisan. Untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa-jiwa pembalas dendam dan memperkuat sektenya dengan melakukan tindakan yang jauh lebih kejam. Kemudian setelah kota Shrek benar-benar sudah dihancurkan, Zhong Liwu akan semakin ganas menebarkan perang ke berbagai wilayah, membantai seluruh manusia tanpa kenal ampun. Dan saat itu benar-benar terjadi, Jusi bertanya memang siapa lagi yang bisa menghentikannya. Yu Hao pun tidak menyangkal skenario yang disampaikan oleh Jusi. Ia pikir semua itu memang ada benarnya. Namun itu saja baginya masih belum cukup. Ia tahu mengenai rahasia Jusi yang diam-diam mempunyai rencana untuk menghabisi Su Tianran. Jusi nampak kaget mendengarnya. Ucapan itu membuatnya mengingat kembali seluruh tindakan buruk yang dilakukan oleh Su Tianran. Dari melakukan KDRT sampai mengancam akan menghabisinya, ingin menjadikan putranya sebagai boneka dan alat untuk memenuhi ambisi dalam menaklukkan dunia. Ia nampaknya juga tidak menyangkal ucapan Yu Hao. Ia memang punya rencana untuk menghabisi Su Tianran. Maka dari itu Yu Hao bersedia menawarkan bantuan untuk menghabisi Kaisar Jahanam tersebut, tentunya dengan sebuah kesepakatan, yaitu hanya jika Jusi mau menarik mundur seluruh pasukan Kekaisaran Riwei. Jusi nampaknya cukup tertarik dengan tawaran Yu Hao. Bahkan tidak cuma menarik pasukan, jika Yu Hao sungguh membantunya untuk menghabisi Su Tianran, maka ia juga berjanji bahwa selama 10 tahun ke depan ia menjamin tidak akan melancarkan perang, memberikan waktu kepada Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo untuk memulihkan diri. Karena dengan terbunuhnya Kaisar Su Tianran, maka berarti seluruh pasukan Kekaisaran Riwei akan 100% berada dalam kendalinya. Yu Hao kemudian menambahkan tuntutannya. Selain itu tadi, ia juga ingin agar Jusi membantunya dalam menumpas sekte kultus roh suci serta mengembalikan wilayah Kekaisaran Tianhun yang sudah diduduki oleh Kekaisaran Riwei. Jika semua itu bisa terpenuhi, maka perjanjian ini baru akan disepakati. Dan setelah cukup berpikir, Jusi pun akhirnya menyetujui permintaan Yu Hao. Namun perlu diingat juga bahwa hukum alam tetap tidak akan terhindarkan, di mana pihak yang lemah akan selalu menjadi mangsa oleh pihak yang lebih kuat. Benua Dolo membutuhkan sosok yang kuat untuk memimpin. Jadi meskipun hari ini perang bisa dihindari, namun di masa depan tidak akan ada yang bisa menjamin. Dan dilihat dari arahnya, dunia masa depan pasti akan didominasi oleh teknologi alat pemandu roh yang semakin canggih. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Kekaisaran Riwei lah yang berada di paling terdepan. Sehingga jika hukum alam tersebut benar-benar terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Karena pada akhirnya kekuatanlah yang tetap akan menentukan segalanya. Namun Yu Hao menegaskan bahwa keputusannya juga tidak akan berubah. Mau sepandai-pandai apapun Jusi merangkai kata-kata, tetap saja selalu rakyat yang menjadi korban dari kekejaman perang. Darah mereka lah yang tumpah dan mengalir bagaikan sungai. Mendengar itu nampak nurani Jusi yang seakan sedikit tersentuh. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan benar-benar menyerang Akademi Shrek karena ia ingat dulu Yu Hao pernah bilang kalau Akademi Shrek adalah rumahnya, sehingga mana mungkin ia akan merusak rumahnya tersebut. Namun Yu Hao tegas mengatakan agar tidak perlu basa-basi lagi. Ia menempelkan sebuah tanda perjanjian ke tangan wanita tersebut. Jika ada yang mengingkari, maka Jusi akan tahu sendiri akibatnya. Dan setelah pembicaraan dirasa cukup, Yu Hao membukakannya gerbang keluar Demi Plan. Namun sebelum pergi, Jusi memberitahu satu hal yang katanya untuk menunjukkan niat baiknya, yaitu waspadalah dengan Kekaisaran Dowling. Yu Hao nampak risau dengan kalimat terakhir Jusi. Maka dari itu ia segera menuju ke Sekte Tang untuk menemui teman-temannya, terutama kepada Tang Wutong dan senior Beibe yang sudah kembali dari tugas mengantarkan surat ke Dowling dan Xingluo. Tak lupa ya, mereka memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Yu Hao dalam menerobos ke tingkat Fenghodolo. Yu Hao lalu menanyakan bagaimana keadaan dua kekaisaran tersebut. Sayangnya rencananya gagal. Isi pesan memang sudah tersampaikan,
Namun Tang Wutong tidak berhasil meyakinkan Daulo Tianyang dan petinggi kekaisaran Dowling lainnya, sehingga mereka tetap bersikeras untuk mengirimkan bala bantuan ke kota Shrek. Bukannya fokus memperkuat pertahanan di wilayahnya sendiri, pihak Dowling justru mengirim 4 regu Master Pemandu Roh beserta 200.000 pasukan yang saat ini sedang menuju ke sini. Yah, Yu Hao jadi ingat bahwa ini sesuai dengan kata-kata terakhir Jusi untuk mewaspadai terhadap kekaisaran Dowling. Sementara laporan dari Bei Bei masih lebih mendingan, di mana sepertinya Jenderal Harimau Putih Dai Hao masih mau mempercayainya. Pihak kekaisaran Xing Luo hanya mengirim sebagian kecil pasukan elit ke kota Shrek, namun tetap fokus utama mereka adalah untuk memperkuat garis pertahanan di wilayahnya sendiri. Sayangnya tidak demikian dengan kekaisaran Dowling. Dari informasi yang Yu Hao dapat dari Jusi, target berikutnya kan memang adalah kekaisaran Dowling. Jadi untuk itu Bei Bei mengusulkan agar pihaknya segera bergerak untuk memberikan dukungan. Yu Hao akan mengajak Tang Wutong, senior Susansi, senior Cai Tao, Ji Juechen, Ye Guyi, dan Nan Xiu Xiu untuk berangkat menuju Dowling. Sementara senior Bei Bei akan tetap tinggal di sini untuk menjaga sekte Tang. Singkat cerita, diperlihatkan Yu Hao bersama Tang Wutong terbang menyisiri seluruh perbatasan utara kekaisaran Dowling. Sementara teman-temannya yang lain dan mungkin juga beberapa pasukan sekte Tang ia bawa melalui dimensi Demi Plan. Namun sudah setengah hari berkeliling, Tang Wutong heran mengapa mereka tidak menemukan apapun. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pertempuran. Ia pun juga curiga apa jangan-jangan Jusi sengaja mengecoh Yu Hao dengan memberikan informasi palsu. Yu Hao berpikir sejenak, jika itu Jusi, kira-kira langkah apa yang akan diambil? Hal ini membuatnya teringat dengan kejadian yang menimpa kekaisaran Tianhun, di mana Putri Weina menyampaikan kalau Jusi telah menggunakan strategi licik untuk menguasai kota Tianhun dengan melancarkan operasi penggal kepala, yaitu langsung menghabisi pemimpinnya. Dari petunjuk tersebut, Yu Hao jadi sadar apa rencana Jusi, dan semoga saja masih sempat. Untuk itu, ia pun segera bergegas untuk menuju ibu kota kekaisaran Dowling. Yah, Jusi sepertinya menggunakan taktik untuk langsung menargetkan jantung Dowling. Targetnya pasti adalah ibu kota kekaisaran Dowling untuk langsung menghabisi keluarga kerajaan. Karena jika seluruh keluarga kekaisaran berhasil dibantai, maka kekacauan internal akan terjadi karena hilangnya sosok pemimpin. Tang Wutong menduga bahwa langkah berikutnya kemungkinan besar pihak Dowling akan panik dan menarik kembali seluruh kekuatannya, termasuk yang menjadi sekutu bagi kekaisaran Xing Luo. Baru setelah Xing Luo melemah karena kehilangan sekutunya, saat itulah pasukan kekaisaran Riwei akan lanjut menjadikannya sebagai target serangan habis-habisan. Dan terakhir, jika kekaisaran Xing Luo sudah ditaklukkan, maka kekaisaran Dowling hanyalah seperti hidangan penutup yang sudah siap untuk dimakan. Sayangnya, apa yang dikhawatirkan Yu Hao benar-benar terjadi. Diperlihatkan ibu kota kekaisaran Dowling, yaitu kota Lingdao, sudah porak-poranda akibat serangan yang dilancarkan oleh pasukan kekaisaran Riwei. Korban yang berjatuhan jumlahnya sudah tidak terhitung. Tangis dan ratapan pilu karena kehilangan orang yang tercinta menggema di mana-mana. Ledakan masih terjadi di berbagai titik, yang mana artinya sepertinya upaya perlawanan dari pasukan pertahanan kota Lingdao masih terus dilakukan. Yu Hao bersama Tang Wutong kemudian langsung menuju markas pusat kekaisaran Riwei yang didirikan di jantung kota, memanggil teman-temannya untuk bersama-sama menghancurkan markas tersebut demi membalaskan dendam orang-orang yang telah dibantai. Dengan raut penyesalannya, Yu Hao menyaksikan ibu kota kekaisaran Dowling yang sedang dilahap api. Sangat menyayangkan karena lagi-lagi ia datang terlambat. Dan lagi-lagi orang-orang yang tak bersalah inilah yang menjadi korbannya. Ia menyusuri kota lebih dalam.
Melalui penglihatan mata iblis ungunya, ia menyaksikan jauh di depan terdapat meriam pemandu roh berkaliber tetap tingkat 9 yang membuat Yu Hao yakin bahwa keluarga kerajaan pasti sudah tamat. Dikendalikan oleh dua legend master pemandu roh Raja Binatang Riyue yang terkuat, Legend Kaisar Mata Jahat dan Legend Naga Kekaisaran, 2 dari 5 tangan pelindung negara. Diperlihatkan kelompok pasukan pemandu roh Kekaisaran Riyue tersebut masih terus melancarkan aksinya dalam menekan kekuatan Kekaisaran Dowling yang masih tersisa. Sudah jelas bahwa perlawanan mereka ini sia-sia, hingga Ho Yu Hao datang dengan murkanya, bertekad bahwa ia pasti akan membuat para pasukan Riyue tersebut tidak akan pernah bisa kembali ke negaranya dengan selamat. Baru kali ini ya aku melihat Yu Hao semarah ini. Nampaknya ya benar-benar sudah muak dengan kelakuan dari pihak Kekaisaran Riyue. Pertempuran di ibu kota Dowling emang belum usai, tapi sayang episode hari ini udah kelar sampai di sini dulu ya, dan baru akan dilanjut di episode minggu depan. Dan sekarang mari kita bahas hal apa aja yang menarik di episode kali ini, detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan atau lore cerita yang masih membingungkan. Dan baiklah para kultivator, berikut pembahasan hal menarik Soul Land 2 di Unravel Tangsek episode 164, Laiba. Tombak Iblis Lautan Darah, teknik terlarang terkuat yang bikin Ditian turu. Di episode ini semakin diperjelas ya sekuat apa tombak Iblis Lautan Darah dan mengapa bisa se-powerful itu untuk melumpuhkan Ditian. Tetua Xuanxi menjelaskan bahwa teknik tersebut tercipta dari puluhan ribu jiwa pendendam. Bentar, bagi kalian yang bingung kenapa disebut jiwa pendendam, jiwa pendendam itu muncul dari seseorang yang mati dengan tidak damai. Emang ada bang mati yang damai? Ya ada dong guys, seperti Muen contohnya. Beliau meninggal tanpa membawa dendam maupun kebencian. Nah, jadi simpelnya jika seseorang mati dengan masih membawa kebencian, maka jiwanya akan menjadi jiwa pendendam, dan Sekte Kultus Roh Suci telah menemukan metode bagaimana cara untuk bisa memanfaatkannya, baik sebagai senjata maupun untuk meningkatkan kultivasi diri. Nah, kembali ke tombak tadi ya. Berarti dalam hal ini Zongliwu menggunakan para jiwa pendendam tersebut sebagai senjata yang dimanifestasikan dalam bentuk tombak. Uniknya, senjata yang tercipta dari para manusia yang telah berubah menjadi jiwa pendendam akan semakin kuat efeknya jika digunakan untuk menyerang target yang telah membunuh para manusia tersebut. Ini konsep yang menarik ya, dan juga strategi yang jenius dari Zongliwu. Ini memang harus kita akui sih. Jadi saat Ditian mengejar Yu Hao, dia mengamuk hingga secara tidak sengaja telah membantai 50.000 prajurit Kekaisaran Riyue. Mereka yang mati tentunya dengan tidak damai dan masih membawa kebencian. Berubah menjadi jiwa pendendam, dendam kepada siapa? Tentu saja kepada yang membunuhnya, yaitu Ditian. Dari sinilah Zongliwu memanfaatkan mereka-mereka ini, menjadikannya senjata untuk melumpuhkan sang dewa binatang tersebut. Lalu apakah bisa kalau pakai jiwa-jiwa random? Ya tetap bisa-bisa aja sih, cuman efeknya nggak akan sekuat kalau pakai jiwa yang emang punya dendam terhadap Ditian. Nah ini nyambung lagi dengan statement Ditian yang ngomong kalau saja Ye Sisui menggunakan kekuatan maksimal dari serangan Pagoda Dewa Kematian, maka belum tentu ia bisa mengalahkannya. Yah, kalau saja 50.000 jiwa tadi dimasukkan ke senjata Ye Sisui tersebut, pasti impactnya akan jauh lebih dahsyat.
Benarkah Di Tian yang dikalahkan Zhongliwu hanyalah klon atau bukan tubuh asli? Kalau kita pure mengambil sumber dari Donghuanya, tidak ada penjelasan apapun kalau yang datang ke kota Shrek adalah klonnya saja. Pada Donghua episode 162 dan 163, ia hanya diperlihatkan bahwa memang dia adalah Di Tian sungguhan, bukan klon, bukan proyeksi, maupun bukan tubuh spiritual. Kemudian kalau ada yang bilang Di Tian di situ belum bisa menggunakan kekuatan maksimalnya, ya sekali lagi kalau kita merujuk pada 2 episode di Donghuanya kemarin, ya emang tidak pernah disebutkan demikian dan tidak ada keterangan apapun buat para penonton mikir ke arah sana. Jadi kita bisa berasumsi bahwa dia memang adalah Di Tian yang asli dengan kekuatan aslinya pula. Setidaknya di episode ini ya, bisa jadi di episode berikutnya akan lebih diperjelas. Di Donghua episode 125, Ye Sisui pernah menyebut bahwa sosok Di Tian yang ada di hadapannya bukanlah tubuh asli, melainkan hanya manifestasi kekuatan yang merasuki tubuh Yu Hao. Nah, kalau di episode itu memang jelas dan alasannya pun sudah dijelaskan bahwa jika Di Tian pakai tubuh sejatinya, maka tubuh Yu Hao akan meledak karena tak sanggup menampungnya. Kan di situ juga Ye Sisui ada bilang kalau Di Tian bisa merobek ruang untuk datang melawan Ye Sisui dengan wujud sejatinya. Dan pada akhirnya Ye Sisui berhasil dikalahkan. Namun pada episode kemarin, Di Tian sedang tidak merasuki siapa-siapa dan tidak ada alasan maupun tidak ada indikasi kalau itu cuma datang dengan wujud proyeksinya. Jadi kita bisa menganggap kalau Di Tian memang datang dengan tubuh aslinya. Ini para fansnya Di Tian jangan protes ya. Nah, untuk di novel pun setelah aku bertanya kepada sang Lord Padukah Pasuk, di novel pun juga tidak disebut kalau Di Tian tidak memakai tubuh asli. Memang wujud asli Di Tian adalah seekor naga hitam pekat dengan hanya kedua matanya yang memancarkan sinar keemasan. Makanya dia mempunyai julukan Raja Naga Hitam bermata emas. Kalau seluruh tubuhnya dibentangkan, ukurannya memang benar-benar luar biasa. Selama ini yang sering muncul memang dalam wujud manusia, tapi bukan berarti itu bukan tubuh aslinya ya. Dan kalau mau, Di Tian bisa saja berubah wujud hanya dalam sekejap. Zhongliwu mengejar Di Tian masuk ke hutan Stardo. Gimana ya nasibnya? Sayangnya pada episode 164 ini tidak ada scene yang memperlihatkan lanjutan dari cerita Zhongliwu dan para murid sekte kultus roh suci lain yang mengejar Di Tian ke hutan besar Stardo. Harapannya sih kita bisa menyaksikan ya betapa mengenaskannya nasib kelompok Zhongliwu yang telah mengusik sang dewa binatang tersebut. Namun aku ragu sih, sepertinya adegan itu akan di-skip begitu saja dan mungkin nanti hanya akan diperlihatkan sekilas lewat adegan flashback atau bahkan cuma melalui dialog aja. Karena di novel pun adegan pertempurannya emang nggak dijelaskan secara detail. Setelah terkena tombak iblis lautan darah yang dipenuhi kekuatan puluhan ribu jiwa pendendam, Di Tian mengalami luka yang sangat serius. Meski berhasil merobek ruang dan melarikan diri menuju hutan besar Stardo, racun kebencian terus menggerogoti kekuatannya. Dan melihat kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang 2 kali, Zhongliwu segera memimpin 12 Master Jahat untuk mengejar Di Tian hingga memasuki hutan besar Stardo. Nah, lagi-lagi ada sedikit perbedaan dari versi novelnya ya, yang mana kalau di novel tidak pernah disebutkan bahwa Feng Ling yaitu istrinya Zhongliwu ikut dalam penyerbuan tersebut. Bahkan Zhang Peng pun juga seharusnya tidak ada di situ, tapi kok di situ malah dimunculin. Ini aku curiga editornya cuma asal comot karakter ya buat ditempelin di episode kali ini tanpa mengetahui background dari karakter tersebut. Aku juga menyoroti di pihak Juicy bagaimana bisa ada Jing Hongchen. Padahal kalau merujuk dari episode-episode sebelumnya diceritakan bahwa Jing Hongchen kan sedang ditugaskan untuk menjabat sebagai wakil wali kota ibu kota Kekaisaran Tianhun yang sudah diinvasi oleh Kekaisaran Riwei. Jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di jajaran para pasukannya Juicy? Lagi pula si Jing Hongchen kan juga nggak punya peran apa-apa dalam adegan tersebut. Saat pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba dia malah AFK. Memang aneh sih ya. Oke, sekarang kita kembali ke nasib Zhongliwu yang mengejar Di Tian. Ia yakin bahwa luka yang diderita sang dewa binatang tersebut akan terus memburuk, sehingga mereka memiliki peluang untuk bisa membunuhnya. Berharap bisa menjadikan tubuh Di Tian sebagai boneka koleksinya. Namun rencana itu berakhir dengan kegagalan. Meskipun Di Tian sedang terluka parah, di episode kali ini pun juga dijelaskan lagi oleh Yu Hao betapa luar biasanya inti jiwa Yin yang saling melengkapi yang bisa membantu proses pemulihannya menjadi jauh lebih cepat. Nah, mungkin keterbatasan pengetahuan itulah yang membuat Zhongliwu salah ambil keputusan. Selain itu, kekuatan yang bersembunyi di dalam hutan tersebut juga jauh melampaui dugaan mereka. Sekte Kultus Roh Suci mengalami kerugian besar dalam pengejaran tersebut. Kalau di novel sih hanya Zhongliwu ya yang berhasil selamat dengan terluka parah tentunya.
Ya, tapi kalau ada Feng Ling dan Zhang Peng yang ikut, maka seharusnya mereka berdua juga akan selamat. Karena lagi-lagi, berdasarkan novel, mereka masih akan punya peran yang cukup penting untuk kedepannya. Tetua Xuanzi, pemimpin Pavilion Dewa Laut paling gagal. Ya, kalau melihat berbagai keputusan yang ia ambil sepanjang cerita, tidak heran jika kita beranggapan seperti itu. Pada rapat Pavilion Dewa Laut, Hou Yuhao telah memaparkan analisisnya secara rinci. Menurutnya, tujuan Jushi bukanlah menyerang Akademi Shrek secara langsung, melainkan memancing bala bantuan dari Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo agar berkumpul di kota Shrek. Dengan begitu, pertahanan dari kedua kekaisaran akan melemah dan Kekaisaran Liyue dapat menyerang mereka dengan lebih mudah. Namun analisis Hou Yuhao justru tidak mendapatkan kepercayaan penuh. Tetua Xianlin bahkan secara terbuka meragukan kesimpulannya. Sementara para tetua lainnya pun juga bersikap lebih berhati-hati. Dan sebagai pemimpin Pavilion Dewa Laut, Tetua Xuanzi pada akhirnya mengikuti pendapat dari para tetua dibandingkan pemikiran Hou Yuhao. Akibatnya, Akademi Shrek tidak mengambil langkah yang lebih tegas untuk meyakinkan pihak Dowling. Yuhao memang sudah mengutus Tang Wutong untuk menyampaikan peringatan ke Kekaisaran Dowling. Tetapi hal itu ternyata tidak cukup untuk mengubah keputusan dari Dolo Tianyang dan para petinggi Kekaisaran Dowling yang tetap bersikeras mengirim pasukan utama mereka ke kota Shrek. Kalau dilihat-lihat, para tetua ini kayak seperti NPC aja gitu ya. Tidak benar-benar mengambil peran sebagai para tetua. Pada akhirnya terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan Yuhao benar-benar terjadi. Setelah sebagian besar kekuatan Dowling meninggalkan wilayahnya, pertahanan ibu kota menjadi sangat lemah. Kesempatan itulah yang langsung dimanfaatkan oleh Kekaisaran Liyue untuk melancarkan serangan besar-besaran. Dalam waktu singkat, ibu kota Dowling jatuh dan keluarga kekaisaran benar-benar dibantai. Dan kalau melihat rangkaian dari peristiwa ini, wajar jika kita menilai bahwa Tetua Xuanzi telah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin tertinggi di Pavilion Dewa Laut, keputusan akhir kan berada di tangannya. Seandainya saja sejak awal ia memberikan dukungan penuh terhadap analisis Hou Yuhao, lalu mengutus seseorang dari Pavilion Dewa Laut atau setidaknya mengirim surat resmi atas nama Shrek kepada Kekaisaran Dowling, kemungkinan besar peringatan tersebut akan jauh lebih dipercaya. Kekuatan utama Kekaisaran Dowling tidak akan pergi dan akan lebih fokus memperkuat pertahanannya sendiri sehingga mereka dapat mengantisipasi serangan pasukan Legion Kekaisaran Liyue. Memang tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan pasti berubah. Namun keputusan untuk tidak sepenuhnya mempercayai analisis Hou Yuhao jelas menjadi salah satu blunder terbesar yang dilakukan oleh tetua Pavilion Dewa Laut tersebut. Apa dua dosa terbesar yang diakui oleh Tetua Xuanzi? Kayaknya lebih nggak sih? Tetua Xuanzi blunder dengan tidak mendengarkan pendapat Yuhao dalam rapat Pavilion Dewa Laut. Ia takut bagaimana kalau pasukan Liyue akan benar-benar menyerang kota Shrek. Ia mengaku sudah tidak bisa bertaruh lagi. Jadi apa sih dosa atau kesalahan tersebut? Kesalahan pertama ada di Donghua di episode 32. Ketika ia ditugaskan untuk memimpin 7 monster Shrek dalam misi pemberantasan para mastro jahat. Tetua Xuanzi keliru dengan memberikan kepercayaan penuh kepada tim tersebut, dan sayangnya musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat daripada informasi yang diterima sebelumnya. Sehingga para 7 monster Shrek harus menghadapi situasi yang sangat berbahaya, hingga terjadilah tragedi gugurnya Yao Haosuan saat berusaha melindungi rekan-rekannya. Tragedi tersebut meninggalkan luka yang mendalam bagi Tetua Xuanzi, sehingga sebagai pemimpin dari operasi ini, ia menganggap dirinya telah gagal. Setelah kembali, ia bahkan sampai mengajukan pengunduran dirinya dari kursi Tetua Pavilion Dewa Laut. Namun Tetua Muen tidak mengabulkan permintaan tersebut. Sebaliknya, ia meminta Xuanzi agar tetap memikul tanggung jawabnya dan menebus kesalahan itu melalui tindakan di masa depan, bukan dengan meninggalkan akademi. Di masa depan dia blunder lagi dong. Kesalahan kedua, pada saat ia ditugaskan untuk mengawal 7 monster Shrek yang berpartisipasi dalam ajang turnamen Master Elite di benua. Di Donghua episode 45, pada babak final turnamen tersebut, tim Akademi Shrek harus kontra melawan tim Akademi Kekaisaran Liyue. Tim Akademi Shrek tersebut terdesak hingga di atas arena cuma menyisakan Ma Xiaotao yang harus bertarung melawan Marulong dari Akademi Kekaisaran Liyue dengan senjata pedangnya yaitu pedang penghakiman. Roh pelindung Phoenix jahat Ma Xiaotao yang sebenarnya terlihat jelas bahwa sudah sangat tidak stabil dan seharusnya Tetua Xuanzi mengusulkan agar pertandingan segera dihentikan. Terlalu berbahaya jika Ma Xiaotao sampai lepas kendali, bahkan sampai bisa mengancam masa depannya. Namun Tetua Xuanzi blunder dengan tetap diam aja membiarkan pertandingan terus berlanjut
Hingga pada akhirnya meskipun Akademi Shrek berhasil mendapatkan juara, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Roh pelindung Phoenix jahat telah sepenuhnya menguasai diri Ma Xiaotao dan sangat sulit untuk bisa dipulihkan. Nah, itulah tadi 2 dosa terbesar yang dilakukan oleh Tetua Xuanzi. Ada yang mau nambahin? Dicari counternya Hou Yuhao. Hou Yuhao level 92 tapi sudah bisa ngalahin level 97. Apakah klaim ini berlebihan? Enggak ya guys ya, mungkin sebenarnya malah bisa lebih karena Yuhao punya 6 kodam, armor tingkat 9, serta 2 senjata dewa yaitu belati pengukir hantu dan belati embun pagi. Pernyataan Yuhao tersebut kan cuma murni dibandingin sama kekuatan rohnya aja. Inti jiwa yin yang saling melengkapi memang seluar biasa itu. Selain kapasitas untuk menampung kekuatan rohnya jauh lebih besar ketimbang yang inti jiwa resonansi, kemampuan pemulihan lukanya juga akan semakin cepat. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yuhao, seharusnya ia sudah bisa menang melawan Doulo Tianyang karena pada debutnya kan kemarin dia berada di level 97 tuh. Zhang Peng sang Doulo kalajengking harimau yang berada di level 96 dan juga Feng Ling istrinya Zhong Liwu yang kira-kira juga berada di level yang sama. Tapi ya sekali lagi ya, kalau kita berandai-andai dengan mengadu 2 karakter, tidak selalu cukup hanya dengan melihat angka levelnya aja. Banyak faktor lain seperti medan pertempuran yang lebih menguntungkan salah satu pihak, taktik apa yang digunakan, ada juga hukum counter alami atribut roh pelindung, seperti atribut kegelapan yang akan sulit melawan atribut cahaya suci pada level yang sama. Tapi ya kalau bicara Hou Yuhao, dia bakal unggul dari segala faktor nggak sih? Hou Yuhao menculik Jushi hanya berduaan aja nih di Demi Plan. Pada level ini, kemampuan perspektif Yuhao benar-benar sudah berada di luar nalar. Jangkauan dari penglihatannya mampu mencakup area yang sangat luas, menembus penghalang apapun, hingga dengan mudah bisa menyusup ke dalam tendanya Jushi yang bukankah seharusnya dilindungi oleh berbagai perangkat canggih, seperti alat yang bisa memblokir kekuatan mental. Tapi ya tetap bisa Yuhao tembus. Yang menarik wanita itu masuk ke dalam Demi Plan untuk diinterogasi tanpa gangguan dari pihak lain. Bahkan kalau mau, ia punya kesempatan besar untuk langsung menghabisi Jushi dalam sekejap. Nah, mungkin kalian bertanya ya, mengapa Yuhao tidak langsung menggunakan taktik ini untuk menculik Su Tianran dan mengakhiri hidupnya? Jika Su Tianran mati, maka bukankah perang bisa langsung dihentikan? Kalau mau jawaban gampangnya sih, jelas itu namanya kebutuhan plot cerita ya guys ya. Jadi suatu penyelesaian konflik yang seharusnya dengan mudah bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan agar jalan ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Tapi kalau mau jawaban yang masuk akalnya, mungkin karena perlindungan Su Tianran jauh lebih advance ketimbang perlindungannya Jushi. Berbeda dengan Jushi yang sering berada di luar istana, membangun camp-camp militer secara praktis, sehingga kekurangannya pasti pertahanannya tidak akan sekuat yang ada di istana. Sementara Su Tianran nyaris tidak pernah meninggalkan istana, pertahanan yang dibangun untuk melindunginya pastinya jauh lebih kuat. Ditambah lagi, ia juga dikelilingi oleh para Master Roh dan Master Pemandu Roh kelas atas, sehingga keamanannya akan jauh lebih terjamin, dan jika Yuhao mau menyusup, pasti tidak akan semudah menyusup ke dalam tendanya Jushi. Apakah Yuhao masih secinta itu dengan Jushi hingga ia tidak tega untuk menghabisinya? Itu satu, enggak ya, tapi kalau mau serius, sebenarnya alasannya udah dipaparkan dengan cukup jelas oleh Jushi sendiri. Intinya, selain berperan sebagai pemimpin pasukan, Jushi juga berperan sebagai rem. Ia yang memutuskan kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Su Tianran sendiri secara resmi bahkan telah memberinya kepercayaan penuh. Ia pun juga mengendalikan Zhong Liwu dan para Master Roh jahat. Jadi jika ia mati, maka kemungkinan besar komando dari ratusan ribu pasukan akan langsung diambil alih oleh Zhong Liwu. Dan mengingat sifat Master Roh jahat yang sangat kejam, maka pasti peperangan akan semakin mengerikan. Jadi mungkin itulah yang jadi pertimbangan Yuhao kenapa ia tidak menghabisi Jushi. Bukan serta-merta alasan tidak tega ya guys ya. Yang aku salut dari adegan ini justru adalah sikap Jushi yang masih bisa terlihat begitu tenang meskipun berada di bawah tekanan Yuhao yang bisa aja langsung membunuhnya hanya dengan satu gerakan jari. Kalian sadar nggak sih? Ada dialog ketika Jushi mengatakan ke Yuhao bahwa ia tidak mungkin serius menyerang Akademi Shrek karena Yuhao pernah bilang bahwa Akademi Shrek adalah rumahnya. Jushi kemudian maju seakan mau memeluk Yuhao, tapi malah dicuekin. Di mana scene tersebut seakan menunjukkan bahwa Jushi masih ada perasaan kepada Yuhao. Kita kembali serius ya. Di situ Yuhao bilang kalau ia tahu rahasia Jushi. Rahasia kalau diam-diam Jushi berencana untuk menghabisi Su Tianran.
Nah, dari mana Yu Hao tahu? Apakah selama ini ia memata-matai Juicy terus? Jadi siapa sebenarnya di sini yang gagal move on? Tapi serius lagi ya, di novel seharusnya Juicy lah yang mengungkapkan rahasia tersebut kepada Yu Hao, bukan sebaliknya. Jadi kalau di novel, Juicy juga lah yang menawarkan sebuah kesepakatan kepada Yu Hao. Bantu dia bunuh Su Tianran, maka ia tidak akan memulai perang lagi selama 10 tahun. Entah kenapa di versi Donghua malah Yu Hao yang dibuat sotoy ya. Tapi setelah aku flashback ke episode 151, ternyata ini semua jadi masuk akal loh. Coba bisa kalian tonton sendiri lagi ya, adegan ketika Yu Hao mengembalikan Su Yunhan kepada Juicy. Sebelum pergi, Yu Hao mengatakan sesuatu yang sangat membekas di hati Juicy. Ia mengatakan, jika Su Tianran tidak mati, maka menyandera bayi ini tidak akan ada gunanya. Nah, ternyata kalimat itu adalah bagian dari permainan psikologis Yu Hao yang secara tidak langsung bilang ke Juicy kalau Su Tianran sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan keselamatan putranya, mau diculik maupun dibunuh. Karena Su Tianran hanya peduli terhadap ambisinya sendiri. Selama Su Tianran masih hidup, putranya hanya akan dipandang sebagai alat. Kemudian atas dasar itulah Juicy punya rencana untuk menghabisi Su Tianran. Ini memang jadi semacam kayak teka-teki ya. Jujur dulu pun aku juga bingung apa maksud ucapan Yu Hao setelah mengembalikan bayi tersebut. Dalam perjalanan pulang, Tang Wutong bertanya, apakah kau sungguh perlu mengatakan hal itu? Dan Yu Hao kemudian menjawab bahwa aku sudah menerima amanah dari senior Dubushi. Tentu aku harus menyelesaikan misi yang belum beliau selesaikan. Nah, sekarang baru kejawab bahwa misi itu adalah misi menghabisi Su Tianran. Dan Yu Hao ingin menyelesaikannya melalui tangannya Juicy. Sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa aku jawab ya. Yu Hao kan punya teknik kendali pikiran yang dulu pernah digunakan untuk mengendalikan tetua kedua sekte kultus roh suci, Nangong Wan. Kenapa dia tidak menggunakannya kepada Juicy? Bukankah kalau bisa mengendalikan pikiran Juicy sesuai arahannya, maka perang akan lebih cepat dihentikan? Yang punya teori silahkan komen aja ya, selain buat kebutuhan plot cerita tentunya. Kekaisaran Dowling jatuh, nasib tragis keluarga kekaisaran. Setelah tahu rencananya untuk meyakinkan Doulotian yang agar tidak datang ke kota Shrek gagal, Yu Hao bergegas menuju Dowling, di mana ternyata pasukan kekaisaran Liyue langsung menargetkan ibu kota Lingdao. Namun pertanyaannya, bagaimana bisa pasukan Liyue masuk ke ibu kota tanpa melewati pertempuran di perbatasan? Sekopong itukah benteng pertahanan di perbatasan kekaisaran Dowling? Parah sih kalau memang di perbatasan sampai nggak ada yang jaga. Tapi mungkin kemungkinannya ada dua ya. Pertama, pasukan Legion Kekaisaran Liyue memakai jalur udara, melewati perbatasan tanpa terdeteksi dan langsung turun ke tengah-tengah kota untuk melancarkan serangan. Atau kemungkinan kedua, Kekaisaran Dowling sudah disusupi dari dalam, seperti di Solen 1 ketika pasukan Kekaisaran Tiando diam-diam sudah disusupi oleh orang-orang dari Balai Roh Pelindung. Entah yang mana yang benar, yang jelas Yu Hao bersama Tang Wutong sudah berkeliling menyisiri perbatasan selama setengah hari, tetapi anehnya tidak ditemukan tanda-tanda adanya bekas pertempuran. Ketika Yu Hao tiba, itu sudah terlambat. Meskipun sempat bantai-bantai pasukan Kekaisaran Liyue, namun sebagian besar kota sudah hancur total. Dan lebih parahnya lagi, keluarga Kekaisaran sudah dibantai. Strategi ini disebut sebagai taktik penggal kepala, taktik yang sama yang digunakan Juicy untuk menjatuhkan ibu kota Tianhun. Memancing kekuatan terbesar untuk keluar. Setelah itu, Juicy memerintahkan pasukannya untuk memutar dan menghabisi para petingginya. Adegan paling brutal sepanjang sejarah Shaolan. Ho Yu Hao lebih kejam daripada Tang San. Pertempuran di kota Lingdao diperlihatkan Yu Hao benar-benar murka dan dengan barbarnya ia menghabisi para prajurit Liyue seperti halnya membasmi serangga. Jujur kali ini jangan nonton episode 164 sambil makan ya guys ya, karena emang segor itu. Apakah ini artinya Yu Hao memang lebih kejam dari Tang San? Enggak juga sih. Dalam perang pun Tang San juga banyak membantai pasukan Balai Roh Pelindung. Namun memang tidak diperlihatkan dengan jelas seperti apa detailnya. Jadi tidak diperlihatkan bukan berarti tidak dilakukan. Ya, yang namanya perang fokusnya kan adalah mengalahkan musuh sebanyak mungkin untuk meraih keunggulan kan. Cuman di Solen 2 ini sepertinya pihak studio yaitu Sparkly Key selain ingin menunjukkan betapa brutalnya peperangan, mereka juga kayak sedang menguji gitu loh, manakah batas amannya. Dulu di episode invasi Kekaisaran Tianhun sudah pernah diperlihatkan kebrutalannya, cuman masih disensor dikit-dikit dengan efek visual. Dan sekarang studio udah makin berani ya. Kalau bicara rating umur pun seharusnya Solen ini emang bukan buat anak-anak. Ada satu scene yang cukup menarik ketika Yu Hao menggunakan salah satu senjata dewanya, yaitu belati pengukir hantu.
Bagi yang lupa, Rong Nianbing yaitu sang dewa emosi mewariskan dua senjata dewanya kepada Ho Yuhao, belati embun pagi yang sudah sering digunakan, dan sekarang satunya adalah belati pengukir hantu. Di awal kemunculannya, Yuhao bilang bahwa senjata dewa yang satu ini sangat bagus digunakan untuk mengukir logam langka dalam pembuatan inti alat pemandu roh tingkat tinggi. Dan di episode kali ini ditunjukkan bahwa ternyata bisa juga digunakan untuk bertarung. Satu tebasan bisa membelah ruang. Nah, sepertinya pertempuran masih akan berlanjut seperti apa yang diperlihatkan dalam preview di episode minggu depan. Jadi sekalian aja ya, mari kita bahas. Pembahasan preview Solen 2 di Unravel Tangsek episode 165. Ho Yuhao bersama Tang Wutong masih berupaya untuk membersihkan keberadaan pasukan Riwei di wilayah Kekaisaran Dowling. Jadi pertempuran masih akan berlanjut. Dua legend yang dikirim Jushi adalah legend Kaisar Mata Jahat dan legend Naga Kekaisaran. Semuanya Yuhao kejar dan akan ia musnahkan tanpa ampun. Apalagi dengan kemampuan observasinya yang mencakup area sangat luas. Tidak ada yang bisa sembunyi dari pandangannya. Ia juga diperlihatkan menggunakan semacam meriam pemandu roh yang dipegang layaknya senapan untuk menghancurkan pertahanan pasukan Riwei. Entah apa namanya sih, yang jelas minimal senjata pemandu roh tingkat 9 gak sih? Yang mempunyai daya hancur luar biasa. Di sisi lain, episode ini sepertinya akan jadi panggungnya Susansi ya. Pada salah satu scene dalam preview memperlihatkan dirinya yang begitu dihormati oleh pasukan Kekaisaran Dowling. Tragedi yang menimpa kekaisaran tersebut baginya juga terasa sangat personal. Lalu siapakah sebenarnya sosok Susansi ini? Susansi lahir dari seorang wanita yang melarikan diri dari istana Kekaisaran Dowling bernama Putri Sweling Sun, yang kemudian menikah dengan seorang pria dari sekte Swanwu yang tertutup. Jadi jelas ya, ia masih mempunyai garis darah keluarga Kekaisaran Dowling. Bisa dibilang kali ini ia benar-benar pulang ke kampung halamannya. Yang Nanan menggenggam erat tangannya sambil mengatakan bahwa apapun statusnya, Susansi tetaplah miliknya. Sedikit spoiler dari novel yang gak ada di preview, keluarga Kekaisaran Dowling telah habis dibantai oleh Riwei, sehingga sosok pemimpinnya telah hilang. Susansi kemudian diminta untuk naik menjadi pangeran sementara, kurang lebih hanya sebulan, demi menstabilkan gejolak politik di internal Kekaisaran Dowling. Tentu beda ya ketika dia mode murid Pelengger Akademi Shrek dan mode Pangeran Dowling yang berwibawa. Menarik sih, aku suka kalau karakter selain MC itu story-nya diperdalam. Semoga kedepannya lebih banyak yang seperti itu ya. Dan baiklah para kultivator, mungkin segitu aja sih. Akhir kata, terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!